Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apa ada lebih dari satu yang menghancurkan diri sendiri? Bagaimana Anda bisa tahu tentang ini? Long Biu berkata sambil melihat Yongdong dengan heran. Namun matanya dipenuhi kekaguman. Mendengar itu, Yongdong terbatuk 2 kali karena dia juga tidak bisa menjelaskan secara rinci. Jadi dia agak menyesal karena dia terlalu banyak bicara. Saya hanya menebak, jawab Yongdong pelan. Namun Yonggu dan yang lainnya tidak terlalu peduli. Jadi mereka semua mengangguk sedikit dan mereka melihat ke arah datangnya dampak ledakan lagi. Kemudian mereka melihat ke puncak gunung tempat di mana Xiuyan berada. Meskipun sebagian besar gunung lainnya runtuh, tapi hanya puncak gunung tempat Xiuyan yang masih berdiri. Bagaimanapun getaran ini sangat luar biasa. Namun Xiuyan sepertinya tidak berniat meninggalkan pengasingan. Segera setiap orang harus terus berkeliaran di area ini. Lagi pula, gempa bumi tersebut menyebabkan banyak binatang buas yang sebelumnya bersembunyi di kabut beracun, sekarang bergegas keluar. Sehingga mata semua orang langsung bersinar. Kemudian mereka berburu dan membunuh para binatang buas. Bagaimanapun, energi yang terkandung dalam kristal monster ini memang dapat berperan memulihkan. Karena setelah menyerap energi kristal, memang kekuatan abadi juga dapat dipulihkan sampai batas tertentu. Meskipun tidak banyak yang dipulihkan, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tampaknya itu hanya satu-satunya energi yang tersisa di tempat ini. Pada saat ini, di puncak gunung tempat Xiuyan berada, tiba-tiba aroma obat sudah menyebar. Namun ketika aroma itu menyebar, itu juga menyebabkan gelombang auman dari binatang buas segala arah. Untuk saat ini, kalian harus melindungi saya. Saat ini, suara Xiuyan tiba-tiba memasuki pikiran semua orang. Jelas ini adalah transmisi jiwa. Jadi saat suara itu datang, itu juga mengejutkan semua orang. Apakah kekuatan jiwa orang ini juga sekuat itu? Long Biu tersenyum pahit. Setelah mengetahui kekuatan jiwa Xiuyan, karena kemungkinan untuk melarikan diri dari sini tampaknya menjadi semakin tipis. Tapi beberapa orang tidak berani mengabaikannya, jadi mereka segera kembali ke puncak gunung tempat Xiuyan berada. Saat aroma obat yang menyebar semakin kuat, sebuah suara menderu di sekitar semakin dekat. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Xiuyan sedang menyempurnakan ramuan saat ini. Dan hal baiknya adalah sepertinya tidak ada binatang buas yang sangat kuat di sini. Namun mereka bersembunyi dan tidak memilih untuk terburu-buru keluar. Lagi pula, aura yang dipancarkan Long Biu dan yang lainnya sudah cukup membuat mereka takut untuk mendekat. Sebenarnya, apa yang terjadi di Istana Chen? Gerakan ini cukup besar, bahkan dampak gelombang energi yang menyebar masih berbau darah. Jika diperhatikan dari dampak gelombang energi sekuat ini, seharusnya itu dari beberapa penghancuran diri dari makhluk abadi. Jelas, meskipun Xiuyan sedang memurnikan obat, tapi tetap saja mustahil baginya untuk tidak menyadari getaran keras itu. Saat ini ada pil merah berwarna darah yang tergantung di kuali obat. Ramuan tubuh para dewa dan iblis ini telah terbentuk. Sekarang yang diperlukan adalah peningkatan kualitas ramuan dewa ini. Jadi pemurnian juga berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas adalah kuncinya. Tidak sulit untuk menyempurnakan ramuan ini. Gunakan saja darah avatar dewa asli. Gumam Xiuyan perlahan. Jelas alasan mengapa Xiuyan bisa menyempurnakan ramuan ini dengan lancar, karena dia tidak menggunakan esensi Qi dan darah dewa asli. Dan Qi dan darah yang diberikan oleh nomor 1 tidaklah murni, karena dalam Qi dan darah dewa asli ini penuh dengan kotoran, yang menunjukkan darah dewa asli ini sudah dibaptis selama bertahun-tahun. Lagi pula, untuk memurnikan ramuan ini tidak memerlukan esensi dan darah dari dewa asli.
karena darah biasa dari dewa asli saja sudah cukup. Terlebih lagi, darah avatar Xiaoyan juga dewa asli bintang 8. Dengan kekuatan ki dan darah yang terkandung di dalamnya sudah sangat agung. Jadi setelah ramuan ini berhasil dimurnikan, kualitasnya juga tidak mungkin rendah. Setelah memikirkan ini dan Xiaoyan kembali sadar, dia juga tidak terganggu dulu oleh hal-hal yang terjadi di luar. Karena dia juga ingin menyempurnakan ramuan ini dengan sukses terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memurnikan ramuan ini. Jadi Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan setiap bahan obat. Karena selain darah dewa asli, ada juga beberapa darah binatang buas di dalamnya. Tidak hanya itu, semua darah binatang buas ini juga merupakan esensi darah bintang iblis yang kuat secara fisik sebagai bahan pemurnian. Oleh karena itu, Xiaoyan juga merasa menyesal. Jika sekarang masih ada beberapa monster senior di alam reruntuhan Lingsu, pagoda kekosongan roh, maka kualitas ramuan ini pasti dapat ditingkatkan ke level lain. Jika saya menyempurnakan ramuan yang dipesan nomor 7 di masa depan, sepertinya saya harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jika tidak, darah dewa asli tidak akan digunakan untuk memurnikannya ramuan ini. Gumam Xiaoyan perlahan. Pada saat ini, ramuan darah dalam kuali obat secara bertahap bersinar dengan lingkaran cahaya. Dengan pemurnian terus-menerus, obat mujarab ini secara bertahap mencapai kualitas yang diinginkan Xiaoyan. Namun, meskipun obat mujarab ini telah dimurnikan hanya 4 kali, dan obat mujarab ini telah mencapai tingkat dewa, tapi Xiaoyan masih berencana untuk terus melakukan memurnikannya semaksimal mungkin. Bagaimanapun, kualitas ini bukan sekadar pil, karena yang lebih penting adalah bukti kemampuannya dalam memurnikan obat. Karena jika Xiaoyan ingin diakui oleh pembisnis seperti nomor 7, dia juga harus berhati-hati. Lagi pula, dia adalah seorang pengusaha yang bepergian keliling dunia. Lagi pula, Xiaoyan belum pernah melihat ramuan berkualitas seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak boleh gegabah tentang ramuan ini. Sekalipun memerlukan waktu lebih lama, Xiaoyan harus berusaha mencapai yang terbaik. Namun saat Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan ini, di sisi lain, di mana istana Chen berada, tempat ini telah dihancurkan oleh ledakan Nengyo dan lainnya, sehingga tidak ada yang tersisa. Bahkan segala sesuatu di tempat itu benar-benar rata dengan tanah. Hanya saja sebuah lubang besar yang dalam juga muncul saat ini. Namun dalam lubang dalam yang gelap seperti gua ini, ada sebuah cahaya biru yang mengambang di dalamnya. Dan di bawah cahaya biru ini, ada juga ular piton raksasa tertanam di dalamnya. Namun, meskipun piton raksasa itu mengelilingi hati biru ini, tapi sepertinya dia tidak ingin memakan hati biru tersebut. Sebaliknya, piton raksasa itu menjaga hati biru ini. Tentu saja, itu terjadi setelah Ningyo mengaktifkan tanda Buddha dan meledakkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, hanya hati biru yang tersisa setelah penghancuran diri. Setelah beberapa saat, jiwa Ningyo juga terbang keluar dari hatinya. Jelas tubuh jiwa yang tembus cahaya dalam hati biru ini adalah satu-satunya tubuh yang belum hancur. Pada saat ini, hati biru Nengyo melepaskan vitalitas yang agung. Kekuatan abadi meledak di dalam hatinya tersebut, kemudian tubuh yang rusak berpusat pada hati biru ini mulai tumbuh. Dan pembuluh darah yang terlihat jelas mulai tumbuh terlebih dahulu. Kemudian muncullah tulangnya yang disertai daging dan darah. Saat ini, di gua yang dalam ini, ada secercah cahaya itu ditinggalkan oleh Tuan Istana Chen yang baru saja bangun, dan kemudian dia terbunuh. Kehendak dunia kuno, Dewa Iblis Abadi, apakah Anda membutuhkan prajurit? Saya Ningyo dari dunia sensi, bersedia bertarung demi dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Setelah Ningyo memperhatikan sesuatu, jelas pembentukan dunia ini adalah sesuatu yang bahkan orang kuat di keabadian para dewa tidak dapat melakukannya.
Karena waktu pemadatan kemampuan seperti itu, saya khawatir hanya kehendak dunia yang bisa melakukannya. Karena ini bukan fantasi antara kenyataan dan ilusi. Jadi Neng Yudi meraung ragu-ragu. Jelas dia juga ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan respon dari kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Mengapa ada putra sensi yang lain? Apakah Anda ingin menggunakan keberuntungan iblis abadi saya untuk menerobos keabadian para dewa? Saat Ningyo tidak memiliki harapan sama sekali, tiba-tiba sebuah suara halus terdengar di telinganya, sehingga matanya tiba-tiba berbinar. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi akan benar-benar meresponnya. Selama saya bisa menerobos keabadian para dewa, saya bersedia berjuang demi dunia kuno Dewa Iblis Abadi dan mematuhi kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi, kata Ningyo dengan serius. Sekarang Ningyo sangat bersemangat untuk menerobos keabadian para dewa lagi. Karena hanya dengan cara inilah Ningyo bisa mengetahui bagaimana Tianxun bisa mati. Namun setelah berbicara, Ningyo baru saja bereaksi bahwa ada putra sensi yang lainnya. Jadi kecuali dia berasal dari dunia sensi, berarti ada orang lain yang berasal dari dunia sensi di dunia ini. Namun Ningyo hanya menarik nafas dalam-dalam. Hanya saja reaksi pertamanya bukanlah Xiaoyan yang ada di sini, tapi mereka yang dikirim oleh ratu untuk memburunya. Anda memiliki belenggu untuk menghancurkan keabadian para dewa. Jadi butuh kekuatan besar untuk mematahkan belenggu ini. Jadi orang yang meninggalkan belenggu ini seharusnya dia adalah orang yang sangat kuat. Suara kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi perlahan keluar lagi, dan Ningyo hanya bisa menggertakkan giginya. Selama saya bisa menerobos keabadian para dewa lagi, maka junior ini akan melakukan apapun. Jiwa Ningyo meraung dan dia menunjukkan kegilaan yang mendesak. Jelas dia sepertinya merasakannya. Jika dia tidak dapat menerobos keabadian para dewa saat ini, Ningyo khawatir dia bahkan tidak bisa keluar dari dunia hebat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.